Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, kaya sumber daya alam dan sumber daya manusia. Negara terpadat keempat di dunia dengan lebih dari 250 juta jiwa tinggal di sini. Lebih dari 50% penduduk Indonesia menempati kawasan yang kurang layak, jalan lingkungan rusak, tidak ada drainase, atau jauh dari sumber air bersih. Kotaku, Kota Tanpa Kumuh, sebuah upaya Kementerian PUPR untuk Indonesia, bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan membangun sarana dan prasarana lingkungan. Warga turut dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan sebagai bentuk partisipasi dan kolaborasi. Program Kotaku tersebar di 34 provinsi Indonesia, di antaranya adalah Aceh. Program Kotaku di Provinsi Ujung Barat Indonesia ini berlokasi di kawasan Seutui, berada dalam satu wilayah dengan bangunan heritage peninggalan Sultan Iskandar Muda bernama Gunongan. Selama ada Kotaku, kami pun banyak yang terbantu dalam bidang MCK-nya. Perubahan ekonomi itu banyak selama masuk Kotaku. Jadi kalau manfaat IPAL selama ini banyak kali, ibaratnya apalagi jalan ini udah siap, udah bagus, kan banyak pengunjung, banyak tamu-tamu. Manfaatnya terutama bagi kami dan juga bagi tamu-tamu itu. Riau, provinsi penghasil sawit terbesar di Indonesia ini turut menerima bantuan program Kotaku. Sebut saja Kelurahan Rintis. Jalan-jalan yang sebelumnya berlubang dan gelap, serta struktur selokan yang tidak teratur, kini telah diperbaiki. Warga setempat juga ikut turun membangun sarana dan prasarana ini. Sama seperti Kelurahan Rintis, infrastruktur Kelurahan Sukaramai juga turut dibangun. Pembangunan sarana terfokus pada kebutuhan utama warga sekitar, yaitu pengadaan air bersih. Sumatera Selatan. Salah satu lokasi program Kotaku berada di tepi kawasan Bukit Barisan, yaitu Lubuk Linggau, sebuah kota transit yang menghubungkan 4 ibu kota provinsi di sekitarnya. Kotaku telah membuat perubahan. Contoh di sini dahulu tempat membuang sampah begitu kumuh, kotor, sekarang udah menjadi bersih, udah menjadi taman yang indah, tempat bermain anak-anak, tempat berolahraga, tempat masyarakat berinteraksi. Datang adanya program Kotaku, jadi kami merasakan penerima manfaat yang sangat luar biasa sekali. Karena selain bau busuknya hilang, lahan-lahan di sini bisa sebagai tempat bermain anak-anak. Lampung, provinsi yang terkenal sebagai produsen kopi, sedang gencar melaksanakan pemekaran daerah, khususnya di Kelurahan Pringsewu, yang merupakan salah satu lokasi program Kotaku. Alhamdulillah juga dapat 2 kendaraan motor sampah. Mudah-mudahan nanti bisa memfasilitasi untuk sampah-sampah di lingkungan. Juga dapat 1 pengolahan sampah yang nantinya insya Allah TPS 3R. Akan aman dari banjir, bersih lingkungannya.
Karena yang akan kita tinggalkan ini untuk generasi kita yang akan datang. Jawa Barat. Di Jawa Barat, khususnya di Desa Gunung Cupu, terdapat perubahan besar. Pembangunan sarana lingkungan berupa akses jalan dan sarana MCK. Program Kotaku tidak sekedar membangun infrastruktur, namun mengedukasi warga untuk hidup lebih sehat, seperti hadirnya TPS 3R bernama Bank Sampah Mulung Untung. Dengan adanya bank sampah ini, perilaku masyarakat kami sudah berubah. Sekarang, ketika melihat sampah di jalan-jalan, masyarakat kami itu rebutan. Karena mereka berpikir bahwa ternyata sampah itu bisa menghasilkan. Jawa Tengah. Di Kelurahan Semanggi, Kota Surakarta, program Kotaku hadir berupa perbaikan jalan akses lingkungan yang sebelumnya sering mengalami banjir. Genangan air ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan ketika dilewati, tetapi juga menjadi tempat bersarangnya nyamuk dan hewan liar seperti ular. Kawasan bantaran Sungai Bengawan Solo ini juga mendapatkan program pembangunan IPAL dan ruang terbuka publik yang menjadi tempat berkumpulnya warga beraktivitas. Daerah Istimewa Yogyakarta, sebuah kawasan yang pernah mendapatkan kehormatan sebagai ibu kota negara Indonesia. Program Kotaku turut hadir untuk meningkatkan taraf hidup penghuninya. Perubahan yang terjadi adalah perubahan perilaku manusia atau warga, sosial dan ekonomi masyarakat. Jawa Timur. Dengan jumlah penduduk yang tinggi, kehadiran program Kotaku mampu menciptakan sebuah perubahan besar bagi masyarakat Kota Malang. Sebelumnya warganya kurang begitu bermasyarakat satu sama lain. Dengan adanya program Kotaku, ini yang menyatukan kita, sehingga kita merasa nyaman lah sekarang. Lebih tertata, lebih teratur, dan akhirnya menjadi lebih indah. Selain di Kampung Lampion Wangi, perubahan perilaku masyarakat juga terjadi di Kelurahan Sidorukun. Kehadiran program Kotaku menyadarkan masyarakat setempat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Kalimantan Selatan. Berlokasi di Alalak Selatan, Banjarmasin. Pemukiman yang semula membelakangi sungai, kini berbalik muka. Kesuksesan ekstrim ini menjadikan hasil program Kotaku di Alalak Selatan sebagai proyek percontohan. Kegiatan rehab rumah, perbaikan sanitasi, dan pembangunan biopil, saat ini kawasan ini menjadi kawasan yang jauh lebih baik. Kampung Melayu dan Kampung Seibilu yang berada di bantaran Sungai Martapura juga mendapatkan program Kotaku. Bentuknya berupa akses jalan yang dahulu sulit dilewati bahkan oleh pejalan kaki.
Sulawesi Selatan. Perbaikan akses jalan lingkungan dan ruang terbuka hijau telah menambah kenyamanan masyarakat setempat, bahkan menciptakan sebuah kerukunan yang sudah lama tidak ditemukan. Setelah Kotaku masuk, drainase dibenahi, begitu pula jalanan masuk dan diberikan penghijauan dan diberikan lukisan-lukisan yang ada. Masyarakat yang dulunya setiap hari bertengkar, sekarang ini sudah akur dan saling kumpul. Kehidupan kayak dulu bilang terlalu capek urus keseharian rumah tangga itu sudah jauh, karena kita kan untuk memakai air dalam keperluan rumah tangga itu sudah bisa memutar kerang begitu, alhamdulillah. Mudah-mudahan program Kotaku bisa ke daerah-daerah lain begitu. Maluku merupakan provinsi yang terbentuk gugusan pulau yang jumlahnya mencapai lebih dari 1.400 pulau. Program Kotaku hadir di sini untuk menuntaskan kekumuhan, terutama akses jalan dan ketersediaan sumber air bersih. Program Kotaku sebelum daripada itu, kita ini memakai sumber airnya itu dari di bawah pegunungan. Memukul dari bawah itu kurang lebih 1 kilo jaraknya. Nah, alhamdulillah setelah masuknya program Kotaku, sumber airnya itu sudah paling dekat sekali. Waktu pembangunan Kotaku ini kan swadaya masyarakat. Jadi semua berbondong-bondong untuk mengerjakan pemanfaatan air ini. Jadi memang responnya sangat baik. Program Kotaku menangani kekumuhan dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Sebagai wujud keberhasilan, kolaborasi telah terlaksana dengan jumlah dana sebesar 11,5 miliar rupiah yang bersumber dari APBN, APBD Kabupaten Kota, dana alokasi khusus, dana desa atau kelurahan, BUMN, perguruan tinggi, perbankan, swasta, LSM, dan masyarakat. Terima kasih Kotaku.